Hikmah 52. Innama awrada 'alaika al-warid litakuna bihi 'alaihi warida. Bagus sekali ini kalamnya. Allah itu mendatangkan warid supaya engkau warid kepadanya. Allah Ta'ala mengilhamkan ke dalam hatimu waridat rabbaniyah supaya engkau datang kepada Allah. Innama awradallahu alaika ayyuhal muridul warid. Apa itu warid? Wa huwa ma yaridu ala qalbik minal ma'arifir rabbaniyah wal lataifir rahmaniyah litakuna bihi ay bidzalikal warid al-mutahhir liqalbik alaihi subhanahu warida. Fa innal hadrata munazzahatun an kulli qalbin mutakaddirin bil athar mutalawwithin bi aqdharil aghyar. Saudara Imam Al-Hafidh Sayyidi Maulana Al-Warid sering ini membahas tentang warid-warid ini. Sebelum saya artikan syarahnya, jadi warid itu khotir ya. Jadi salah satu jenis khotir. Ya. Warid itu dari waroda itu jaa datang. Maksudnya sesuatu yang datang dari Allah. Sesuatu yang datang dari Allah kepada kita ya jelas ke hati kan. Kita bukan kelas yang bisa ketemu malaikat Jibril, bukan. Kalau boleh saya bagi, warid itu ada warid yang datang untuk para aulia. Ini nggak usah dibahas-bahas lah, bukan kelas kita. Ada warid yang datang ke kita. Ini boleh nih kita bahas ini. Itu termasuk jenis khotir. Khotir itu berarti ada yang biwasitotil malak, melalui perantara malaikat, bisikan hati, khotir malaki. Ada khotir rabbani yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang dimaksud warid yang bagaimana? Nah, yang sifatnya membikin hati Anda bertambah bersih. Nih, al-mutahhir liqalbik. Ini sifat warid yang buat kita ini. Untuk apa Allah Ta'ala menurunkan warid? Karena hadratullah tidak mungkin berhubungan dengan hati yang kotor. Kotor dengan masalah duniawi, kotor dengan hubbud dunia. Makanya Tuhan turunkan warid sebagai pembersih. Litakuna bihi alaihi warida. Setelah bersih kita bisa wasil ilallah, bisa datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sekarang, contoh warid ya. Suatu waktu Anda melihat fulan ini sedang berdosa. Wastaqama, di dalam berdosa, istiqamah dia berdosanya itu. Ingatan Anda, apalagi kalau ini salah satu kerabat, biasanya kita sering kan teringat kerabat kita fulan masih saja berdosa, masih saja yashrabul khamr wal'iyadu billah, masih saja maksiat ini, maksiat itu. Ini kejadian ini di hati kita ini, muter-muter. Saat kita mengenang kerabat atau sahabat atau teman yang seperti itu, gunanya buat kita itu nggak ada, hanya tambah bikin kotor saja. Anda juga tidak ada niat untuk memperbaiki, la taji ila baiti, Anda tidak datangi rumahnya, tidak telepon, tidak menasehati, mendoakan saja juga enggak, muter aja di hati. Artinya ingatan-ingatan itu menyebabkan Anda dari hari ke hari bertambah kotor. Hati kita ini tambah kotor. Lah kotoran itu kan numpuk kan itu.
Ingat kepada si fulan hari Senin, membuat titik hitam satu. Hari Selasa, terus tambah numpuk. Faedahnya nggak ada ini, tambah kotor saja. Alas, jangan pakai bicara fikih. Kan belum ngomong. Saya lagi nggak kesana, ini lagi tasawuf itu bicara qalb, pembersihan hati, nggak bicara masalah itu sudah dicatat dosa apa nggak ada urusan kesana. Beda pasal ini yang diurusi hati. Kita rugi itu dengan itu, rugi. Tambah hari kita tambah kotor. Orangnya mah ya tetap istiqamah fi dzambih. Dia nggak tahu ente inget-ingetan dia terus itu dari dalam rumah, ente caci maki dari dalam hati, dia mah kabar khair nggak tahu, tetap istiqamah fi dzambih. Wa la'allahu yuhtamu lahu bil husna, kita nggak tahu. Barangkali di akhir umur Tuhan turunkan kepadanya penyakit, akhirnya dia taubat, yatub ilallah wa yamut ala husnul khatimah, wa anta bertahun-tahun yang ingat dia tambah kotor, dan bisa jadi kita yang suul khatimah gara-gara ingatan-ingatan ini. Makanya Allah turunkan warid. Kalau Rabbani yang berasal langsung dari Allah Ta'ala itu sifatnya itu menguasai, tahu-tahu masuk ke dalam hati, kita diberi kesadaran oleh Allah Ta'ala. Dia begitu itu bukan bihaulihi wa quwwatihi loh. Termasuk i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Dia syar seperti itu juga ditakdirkan. Yang menakdirkan juga Allah. Kamu itu bukan Tuhan, gak bisa kamu merubah dia dari jauh ente jadi Tuhan, itu rubah jadi baik, gak bisa. Memang Allah Ta'ala sedang menakdirkan dia dengan syar. Seharusnya Anda sebagai salah satu kelompok abad, dia al-mudznib itu abad, wa anta yang sedang jengkel di dalam hati ini juga abad, sama-sama abad. Anda munajat kepada Allah Ta'ala supaya dia dijadikan orang saleh. Itu hakkuka, bukan hakmu untuk merubah dia, dan tidak akan mampu. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Yang bisa merubah dia dari syar ke khair adalah Allah. Karena itu kita natlub min Allah wa natawajjah ila Allah, supaya dia dirubah dari syar ke khair. Segitu saja seharusnya. Itu si warid datang dengan pemahaman itu, datang di dalam hati kasultan. Kita nggak bisa bantah, itu sifatnya warid Rabbani itu nanti Anda akan merasa tersentuh, kaget, malah kadang sampai nangis, tersadar sendiri, dan tidak ada orang tahu ini gerakan-gerakan hati semua ini. Itu namanya warid Rabbani, dan kita jadi tersadar bahwa orang soleh disolehkan oleh Allah, orang tidak soleh alias toleh juga Allah yang bikin. Kita ingin merubah si toleh menjadi soleh, yang nggak bisa. Si soleh berubah jadi toleh, kita juga nggak mampu. Semua itu Allah. Kita sebagai anggota daripada abad-abad, hamba-hamba ini harus tahu haknya masing-masing. Hak kita ini hanya mampu natawajjah ilallah wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala supaya dia dirubah menjadi orang soleh. Warid tadi yang datang ke sultan tadi, yang menyadarkan kita, itu disebut warid Rabbani. Sifatnya itu membersihkan kita, sebab kalau kita terus seperti tadi, malah tambah hari kita tambah kotor. Kali 1 bulan berapa kotoran itu, kali setahun tiap inget jengkel. Kalau dicatat dalam 1 bulan ingetnya berapa kali deh. Ini yang dimaksud insyaallah oleh Sayyidi Ibn Athaillah radhiyallahu ta'ala anhu, innama awrada alaika alwarid litakuna bihi alaihi warida. Dengan warid Rabbani tadi kita jadi tersadar bahwa yang menciptakan shalah adalah Allah, yang menciptakan ibadah adalah Allah, dan kita tidak mampu apa-apa, hanya mampu menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ashabuna wa aqaribuna dan orang-orang yang kita kenal dijadikan semuanya
menjadi orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang muqarrab. Dan kalau Anda sudah melakukan tadi, paham betul bahwa orang buruk itu la haula lahu wala quwwah juga, tidak beda dengan orang soleh juga la haula lahu wala quwwah. Kemudian Anda berdoa, Anda tuktab, dicatat mendapatkan pahala dakwah. Sebab salah satu jenis dakwah adalah doa, mendoakan supaya orang-orang yang belum kembali ke jalan Tuhan diberi taufik, orang-orang yang masih lezat, merasa lezat dengan maksiat, dirubah lezatnya menjadi lezat ibadah. Orang yang unus, merasa senang, tenang, tentram dengan dosa, dirubah tetap merasa unus tapi dengan ibadah, dengan qiraatul Quran, dengan ziarah kuburil aulia, dengan zikir, dengan shalat ala nabi. Bang, unusnya sama, hanya yang ini unsu ahlin nar wa hadza unsu ahlil jannah. Wa unsu ahlin nar makhluk, unsu ahlil jannah makhluk, wal khaliq huwa Allah. Wa haqquna, hak kita, kewajiban kita, keharusan kita adalah mendoakan ahlus syarr supaya dirubah menjadi ahlul khair. Ini hati semua deh ya. Ini saya masih bicara hati. Nanti kalau bicara dakwah bilhal beda pasal. Kenapa ini diutak-atik terus oleh Sayyidi bin Athaillah? Ada apa ini? Supaya itu tadi, litakuna bihi alaihi warida. Engkau tidak akan bisa menjadi orang yang warid kepada Allah, yang datang kepada Allah, sebelum Anda membersihkan kotoran-kotoran hati dengan waridat rabbaniyah. Pemahaman yang diturunkan Allah Ta'ala ke dalam hati, yang menjadi pembersih dari kotoran-kotoran yang mencegah kita untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikam ini Masya Allah, saya anjurkan dikit-dikit dihafal, gak mampu semua, terutama sesuai dengan penyakit masing-masing. Kalau Anda termasuk yang saya ceritakan tadi, yang sering ingat ahlul ma'asi dan jengkel, hafalkan ini. Innama awrada alaikal warid litakuna bihi alaihi warida. Thumma Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya didatangkan fuhum rabbaniyah, waridat rabbaniyah, sampai hati itu tenang melihat orang ahlul ma'asi bermaksiat. Tenang bimakna bukan tenang dalam arti senang orang maksiat, bukan, jangan salah paham ke sana, itu mas setan kalau itu. Bukan. Malah Anda menangis mendoakan dia. Bukan senang dalam arti senang itu hak Allah gitu loh. Allah Ta'ala mau bikin hambanya jadi apa itu urusan Allah. Haqqullah, siapa yang mau ngatur Allah Ta'ala semua manusia dari masyrik sampai maghrib jadi ahlul jannah semua? Nggak bisa. Kan sering saya ceritakan itu, Rasulullah SAW pernah menepuk punggungnya Sayyidina Abu Bakar itu untuk beliau sedang tafakur itu. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki, au kama qala, au ma huwa ma'ana, seandainya Allah Ta'ala menghendaki semua manusia menjadi baik semua, tidak akan menciptakan neraka. Artinya kita harus tahu batas-batas mana haqqullah, mana haqquk. Hakmu itu di mana? Ini urusan Allah ini. Orang mau dibikin jadi kayak apa terserah. Nah, adapun dari sisi kasihan, jangan sampai ini orang menjadi ahlul jannah, ini orang ba'id min Allah, Anda menangis memohon dia, itu tak apa-apa, bagus kalau itu. Tapi dari sisi Allah Ta'ala menciptakan syar kepada fulan, urusan Allah, siapa yang mampu mencegah. Dan itu sudah terjadi, tidak akan berubah lagi itu. Siapa-siapa yang ditakdirkan Allah Ta'ala, diiradai Allah Ta'ala, dipastikan oleh Allah Ta'ala menjadi ahlun nar ketika dia hidup di alam dunia, wa bi'amali ahlin nar ya'malun. Siapa-siapa yang ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi ahlul jannah ketika dia
di alam dunia, fa bi amali ahli jannah ya'malun. Tuh, kita nggak mampu merubah itu. Nah, ulama-ulama rabbaniyah seperti Sayyid Ibn Athaillah ini mengkhawatirkan gesek-gesek hati ini dah. Nih hati ini kan repot, gak pernah berhenti nih hati ini bergerak. Kecuali kita tidur kadang masih mimpi. Nih hati ini repot ini. Jangan sampai gesekan-gesekan hati ini keliru. Begitu keliru yang turun zulumat, kegelapan. Makanya diobati oleh wali-wali, oleh ulama-ulama. Hati-hati loh. Orang-orang syar itu betul mereka syar, tapi mereka juga dibikin oleh Allah Ta'ala itu. Ada pembahasan yang radina billahi robba, cuma saya takut jadi gagal paham, kapan-kapan lah diulas lagi. Sebab harus bisa memilah itu. Ridho dengan maksiat nggak boleh, dilarang ini. Kita ridho orang maksiat nggak boleh. Kita diperintahkan melihat maksiat itu harus tidak ridho. Mulai dari kalau mampu merubah kemaksiatan dengan kekuasaan, tidak mampu dengan ucapan, minimal dengan doa. Itu kan sudah terkenal itu ajaran kan. Itu betul, sangat betul itu. Tapi dari sisi Allah Ta'ala menciptakan syar, kita harus ridha. Urusan Allah itu. Allah Ta'ala yang bikin, mau ngomong apa? Tapi dari segi si syarnya ini, ya, kita tidak boleh ridha ini. Kenapa tidak ridha? Disuruh Allah. Tidak boleh ridha dengan maksiat, tidak boleh ridha dengan keburukan. Gampang-gampang susah, ya, pahami aja pelan-pelan. Yang tidak paham ya tanya kepada ulama-ulama, muallim-muallim, ustaz-ustaz di sekeliling Anda. Kalau Anda santri, susah ini susah. Susah betul. Saya aja bisa dikit-dikit paham itu lama. Ini paling sulit ini masalah. Menempatkan diri kita ridha Allah Ta'ala menciptakan syar, tapi tidak boleh ridha dengan syar. Kan susah itu. Kalau ada kerentek-kerentek yang sulit memahami, harus cerita ke guru masing-masing supaya dibenarkan. Sebab kalau gagal paham masalah ini, jadi zulumat. Zulumat itu tambah hari tambah tebal, lama-lama jadi hijab. Kalau mati dalam keadaan itu ya repot. Berarti mati di dalam tidak memahami la ilaha illallah, mati di dalam tidak memahami wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi radina billahi rabban bil islami dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy wa rasulah, itu min ma'ani radina billahi rabban itu Allah Ta'ala wabil qadari khairihi wa syarrihi. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.